Onrus di mana ya? Di Pulau Onrus kali ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Onrus, nggak pernah dengar. Nggak tahu sih. Baru dengar. Pulau Onrus. Tahu? Pulau Seribu? Pulau Onrus nggak tahu. Nggak tahu. Pulau Onrus tahu. Di Kepulauan Seribu. Onrus. Onrus itu gimana ya? Lupa saya. Pulau Onrus termasuk dalam gugusan Kepulauan Seribu. 3 pulau saling berdekatan satu sama lainnya. Pulau Onrus, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor menyimpan sebuah historis. Tetapi Pulau Onrus menjadi pusat perputaran sejarah dari 3 kepulauan tersebut. Nama Onrus sendiri diambil dari bahasa Belanda yang berarti tidak pernah beristirahat. Pulau ini pada masa jaya-jayanya ketika Belanda berkuasa di Indonesia ini adalah kekuasaan VOC. Dan VOC memanfaatkan gugusan pulau ini untuk mempertahankan kota Batavia dari serangan musuh. Musuhnya itu dari Mataram, dari Banten, dari Prancis, Inggris, bahkan juga negara-negara lainnya yang bersaing tentang perdagangan di tanah air kita ini, terutama memperebutkan rempah-rempah. Pada abad 17 dulu, sebelum Belanda menjajah Indonesia, dia merupakan pedagang atau berniaga ke Indonesia ini. Kenapa kok bisa ada di Pulau Onrus ini? Jadi Belanda dia menginginkan satu pelabuhan yang mana Pulau Onrus ini dijadikannya karena tempatnya strategis, dekat dari Sunda Kelapa juga, dekat dari Banten juga. Kita ketahui bahwa dulu pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan keluar masuknya pedagang-pedagang dari Eropa juga. Dan kenapa kok disebut Onrus? Jadi karena saking sibuknya aktivitas yang ada di sini, akhirnya para pekerja di sini menyebutnya dengan nama Onrus. Onrus itu artinya pulau yang tanpa istirahat atau sibuk. Tetapi kalaupun duduk di luar pulau ini, dia menyebutnya dengan nama Pulau Kapal. Mungkin karena banyak kapal-kapal Belanda atau VOC yang berlabuh di sini, akhirnya disebutlah Pulau Kapal. Tapi dengan 2 nama itu dan sekarang yang terkenal adalah dengan nama Pulau Onrus, pulau yang tanpa istirahat. Pulau Onrus merupakan pelabuhan VOC sebelum pindah ke pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pulau Onrus juga merupakan markas tentara penjajahan Belanda sebelum masuk ke Jakarta dan mendudukinya. Di pulau inilah, tentara Belanda melakukan aktivitas bongkar muat logistik perang. Pada masa pendudukan VOC, pulau ini digunakan sebagai tempat galangan kapal dan juga didirikannya benteng pertahanan. Pada tahun 1615, pasukan Belanda membangun galangan kapal. Galangan kapal adalah suatu tempat atau fasilitas untuk membangun kapal. Di sana terdapat bengkel kapal untuk melakukan perbaikan atau mereparasi kapal. Sebagai bengkel kapal, nama Onrus tak tersaingi. Selain itu, pulau ini menjadi persinggahan sebelum masuk ke Batavia.
Pada abad ke-17, Belanda membangun kincir angin di sebelah barat dan timur Pulau Onrus. Gunanya untuk menggerakkan gergaji pemotong kayu sebagai bahan dasar membuat kapal. Pada tahun 1807 hingga 1810, mendapat serangan gerilya dihancurkan oleh armada Inggris. Jadi konflik terjadi itu menjelang akhir abad 18 antara Inggris dengan Belanda. Jadi Inggris sempat memblokade Teluk Jakarta ini, bahkan juga akhirnya Inggris dapat mengalahkan Belanda, sehingga Belanda ini semua perbentengan yang ada di Jakarta, bahkan beberapa bagian tempat lainnya itu hancur diserang oleh Inggris. Akhirnya tahun 1827 Belanda mengaktifkan kembali Pulau Onrus ini dengan alih fungsi. Jadi fungsi yang kedua ini pada abad 19 adalah sebagai pangkalan militer. Jadi di sini ada benteng-benteng, ada benteng Martello, seperti di Pulau Kelor, di Pulau Bidadari, di Pulau Cipir, situ semuanya ada benteng Martello. Itu dibangun sekitar pertengahan abad 19, tahun 1850-an. Tapi sayang sekali bangunan itu yang ada di sini sempat dulu ada gelombang tidal akibat letusan Gunung Krakatau sekitar tahun 1883. Dia menghancurkan Pulau Onrus dan pulau yang ada di sekeliling Pulau Onrus ini. Ya, Gunung Krakatau sebenarnya tidak langsung serta-merta menghancurkan Pulau Onrus dan 3 pulau lainnya di situ, tetapi ini adalah terjadi hempasan gelombang tinggi sehingga merusak beberapa fasilitas yang ada di Pulau Onrus dan sekitarnya. Dan bahkan juga setelah itu memang pulau ini juga terbengkalai, jadi memang rusak secara alami, rusak secara perang, bahkan rusak dengan adanya letusan Gunung Krakatau. Di awal abad ke-20 Masehi, pemerintah Hindia Belanda rupanya masih tertarik dengan kawasan Pulau Onrus. Tahun 1911, Pulau Onrus dan juga Pulau Cipir dialihfungsikan kembali. Kali ini sebagai fungsi pusat karantina haji yang beroperasi hingga tahun 1933. Saat itu, jalur laut merupakan jalur utama transportasi bagi keberangkatan dan kepulangan para jemaah haji. Fasilitas yang diatur antara lain barak rumah dokter, rumah sakit, dan kantor registrasi, pos keamanan, sarana MCU, dan pada saat Belanda mengambil alih kekuasaan terhadap kegiatan haji di Indonesia. Asrama haji dibangun ketika semua peperangan reda. Bahkan yang tadinya Belanda sudah tidak berkuasa lagi, Belanda mulai berkuasa lagi di daerah Batavia dan sekitarnya. Dan pada tahun 1905 ini mulai dibentuk semacam Dewan Kota Praja di Batavia. Bahkan Pulau Onrus juga masuk di dalam sebuah kekuasaan di kota Batavia itu. Dan di sini mulailah direvitalisasi Pulau Onrus. Ternyata pulau ini diperuntukkan untuk karantina haji yang dibangun antara tahun 1911 bahkan terus sampai 1933, bahkan juga setelah Indonesia merdeka ini tetap menjadi karantina haji. Tetapi bukan saja karantina haji, karantina penyakit menular. Gelar haji digunakan Hindia Belanda untuk mengidentifikasi para jemaah haji yang mencoba memberontak sepulangnya dari Tanah Suci. Kadang saat ditemukan adanya jemaah haji yang dinilai berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda, mereka akan diberikan suntik mati dengan alasan beragam.
untuk mempermudah pengawasan para jemaah haji. Hindia Belanda memberikan gelar baru kepada mereka yaitu haji, karena dari sejarahnya, mereka yang ditangkap, diasingkan, dan dipenjarakan adalah mereka yang memiliki gelar haji. Lalu, pantaskah gelar haji diberikan? Jadi pada masa itulah tahun 1911 sampai dengan tahun 1933, Belanda memfungsikan Pulau Onrus ini sebagai asrama haji atau barak haji untuk mengatur orang-orang muslim untuk menunaikan ibadah haji. Dan luas pulau ini adalah sekitar 12 hektar. Jadi seluas itulah pulau ini dulu sekitar 3.500 jemaah haji setiap minggunya diatur di sini. Karena di sini ada 35 unit, 35 asrama. Setiap asrama itu dihuni oleh 100 orang. Jadi 35 unit kali 100 sekitar 3.500 orang. Di sini khusus jemaah haji dikelola di sini sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing. Dan adapun perjalanan tempo dulu itu menggunakan dengan pelayaran atau kapal laut atau dengan kapal uap. Dulu pada abad-abad 19 sudah pernah dipakai dengan kapal-kapal dari Inggris, kapal dari orang-orang Arab untuk menunaikan ibadah haji. Memasuki tahun 1942, terjadi perebutan kekuasaan di Indonesia antara Belanda dan Jepang. Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, menginginkan terbentuknya Asia Raya. Jepang yang ketika itu terlibat dalam Perang Dunia Kedua sangat berambisi untuk menguasai seluruh wilayah Asia Timur. Kebijakan tersebut berpengaruh termasuk fungsi Kepulauan Seribu yang ada di Teluk Jakarta, termasuk Pulau Onrus. Jadi Jepang datang ke Nusantara dan Pulau Onrus ini sempat dihuni oleh Jepang. Akhirnya dipakai sebagai pulau tahanan. Jadi tahanan kriminal. Jadi orang-orang Indonesia yang dianggap kriminal menurut Jepang, mereka diasingkan di sini. Di sini ada penjara yang direhab kembali atau direnov kembali. Di situ ada bundaran lingkaran. Lingkaran itu adalah untuk mengadu sesama tahanan. Ada kita bilang nama sistem gladiator. Jadi sesama tahanan di sini diadu. Salah satunya harus sampai meninggal. Jadi fungsinya untuk mengurangi daripada jumlah tahanan seperti itu. Adapun di sini ada salah satu makam yang dikeramatkan juga di sini. Itu meninggalnya sekitar tahun 1964. Ada yang mengatakan Mas Kartosoewirjo. Kartosoewirjo itu adalah pendiri organisasi Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia sekitar tahun 49. Dia adalah merupakan dulunya termasuk ulama atau tokoh, cendekiawan, karena termasuk dia temannya Bung Karno, temannya Bung Hatta, termasuk pejuang juga, dan muridnya dari Haji Omar Said Cokro Aminoto dari Serikat Islam, Partai Serikat Islam. Dia dikuburkan di Pulau Onrus ini dan itu belum dibuktikan secara sejarah dan ilmiah juga. Karena sekarang lagi beredar adalah dia ketika kita lihat di foto itu ada yang mengatakan bahwa dia di Pulau Ubi. Pulau Ubi itu letaknya dari sini kurang lebih 1,5 jam. Itu ada pulau di situ dan di situ kita lihat waktu saya lihat di foto itu memang ketika pengeksekusian Mas Kartosoewirjo itu di situ nggak ada terlihat bangunan. Sedangkan di sini pada tahun 1964 di sini penuh dengan bangunan bekas asrama haji. Nah, kemungkinan adanya di Pulau Ubi penembakan langsung dengan pemakamannya di situ. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Pulau Onrus dialihfungsikan sebagai penampungan gelandangan dan pengemis selama kurun waktu 1960 hingga 1965. Selain untuk penampungan gelandangan,
Pulau Onrus juga sebagai tempat pelatihan Tentara Indonesia atau TNI. Nah, akhirnya setelah tahun 65 kesininya, pulau ini sempat kosong dan terbengkalai dan gak bertuan kembali. Tapi bangunan yang ada di sini, bangunan peninggalan Belandanya itu masih utuh, masih komplit sekali. Akhirnya orang-orang penduduk dari Jakarta, pesisir Tangerang, mereka datang kemari dan mengambil material yang ada di sini. Jadi Pulau Onrus ini hancurnya sekarang ini karena ulah-ulah manusia yang mungkin kurang bertanggung jawab atau kurang peduli tentang keadaan bangunannya dari sini. Mereka mengambil semua material yang ada di sini, dari termasuk batu bata, ada kayu, ada genteng, semua material mereka ambilin semua, mereka bawa. Ada besi juga mereka angkut semua dan hancurlah tahun 1968 karena dijarah. Baru tahun 72-nya, jadi baru ada SK Gubernur pada masa Gubernur Ali Sodikin bahwa Pulau Onrus ini dinyatakan sebagai pulau yang dilindungin, pulau cagar budaya yang dilindungin seperti itu. Dan objeknya di sini ada museum yang masih tersisa, ada bekas penjara, ada kuburan Belanda masa-masa abad 17 di situ, ada bekas tempat registrasinya, ada ruang bunker, ruang bawah tanah yang masih ada yang harus perlu digali lagi. Nah, di sini objeknya khusus untuk pulau sejarah. Jadi Pulau Kelor, Pulau Cipir, Pulau Onrus itu merupakan objeknya di sini khusus pulau sejarah cagar budaya yang dikelola oleh dinas. Tahun 2002, sebuah organisasi arkeologi memiliki peninggalan kedudukan Belanda dan Jepang. Kini peninggalan tersebut sudah menjadi cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Karena saya mengambil spesialisasi khusus bangunan kolonial, sehingga ini cocok sekali buat studi saya, buat pengembangan tugas-tugas saya di kemudian hari. Antara lain adalah beberapa bangunan yang terbengkalai di sana, bahkan juga sistem dan teknologi pembangunannya itu saya teliti di sana. Dan saya pada saat itu begitu selesai kuliah di Arkeologi Universitas Indonesia, saya langsung diminta oleh Kepala Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta untuk bergabung penelitian dengan mereka. Saya sanggupi bergabung dengan penelitian, akhirnya saya dalam beberapa tahun diangkat menjadi ketua tim penggalian arkeologi, bukan saja di Pulau Onrus, tapi seluruh daerah terpencil atau di pelosok Jakarta. Di sini banyak sekali makam-makam orang Belanda, peninggalan-peninggalan Belanda. Ada sekitar 40 makam yang masih tersisa, yang masih terlihat. Mungkin lebih banyak lagi dari itu yang dulu masih ada. Ada satu makam beberapa makam yang dianggap bangsawan. Jadi ciri-ciri makam bangsawan dengan makam biasa untuk orang Belanda situ, kalau makamnya pakai batu alam itu dianggap bangsawan atau pembesar atau ningrat darah biru seperti itu. Ada nama Johanna Kalop, ada Maria van der Veldes, ada Cornelis William Vogel, Andriana Duran. Nah, itu rata-rata meninggal masih muda, dan pada abad 17 seperti Maria van der Veldes itu meninggal sekitar tahun 1693. Kalau Cornelis William Vogel tahun 1965-nya. Kesadaran akan sejarah itu memang menjadi identitas bagi keberadaan kita. Jalan keluarnya adalah ini perlu mempercepat pembenahan atau revitalisasi kawasan pulau tersebut. Kawasan pulau tersebut bukan satu pulau saja, tetapi 4 pulau berikut perairannya dijadikan sebagai kawasan cagar budaya. Bahkan juga harus dilestarikan beberapa bangunannya. Juga ada bagian-bagian tertentu yang harus direkonstruksi seperti benteng Kincirengin, sehingga banyak orang melihat ini adalah bagian daripada bukti sejarah. Karena kalau misalnya dibiarkan seperti yang sekarang ini, itu kesannya adalah tanah rata yang tidak bisa bercerita banyak. Tapi barangkali tidak perlu dibangun secara menyeluruh, tapi bagian-bagian tertentu ditampilkan, bahkan dibangun beberapa komponennya saja, sehingga membuat orang itu bisa berimajinasi bagaimana bentuk benteng sebelumnya, bagaimana barak
pada dahulu. Bagaimana terjadi perang di situ, bagaimana adanya dok di situ, sehingga membuat imajinasi ini yang nampaknya bisa mendorong masyarakat untuk jatuh cinta terhadap kepulauan tersebut, bahkan juga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Kolonialisme di Indonesia adalah pengalaman pahit peninggalan-peninggalan geologis di situs Pulau Onrus. Pulau Onrus menjadi bukti bahwa kenyataan itu memang pernah terjadi. Namun bagaimanapun juga, kolonialisme itu adalah bagian dalam proses perjalanan bangsa Indonesia. Dari Pulau Onrus, kita dapat belajar mengapa hal tersebut dapat terjadi. Memahaminya akan membuat kita lebih arif untuk melangkah ke hari esok sebagai bangsa yang telah merdeka.